Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuri dari kelas K121 Manajemen Reguler, Universitas Teknologi Digital Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dengan dosen pengampu Bapak Pulung Puryana, SE, MSI. Dalam pembahasan yang akan saya sampaikan, ada beberapa poin. Yang pertama itu ada pengertian etika, dan yang kedua ada fungsi etika, yang ketiga ada manfaat etika, dan yang keempat ada tujuan etika, dan yang terakhir yang kelima ada prinsip etika. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian etika. Secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian, meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan dan mengucapkan terima kasih saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Dan pembahasan yang kedua ada fungsi etika. Tentu etika memiliki beberapa fungsi, yaitu ada sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua ada guna pandang atau orientasi etis. Ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk. Yang ketiga, guna memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih, yaitu suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Dan yang keempat, berfungsi sebagai pembedaan mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Berikutnya, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Selanjutnya ada berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik itu konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang sistematis dan juga kritis. Dan pembahasan yang ketiga ada manfaat etika bisnis. Dalam menjalankan bisnis, etika merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kiprah perusahaan. Tentu tidak mudah untuk membangun dan memperluas eksistensi perusahaan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk dapat mencapainya adalah dengan menerapkan etika dalam berbisnis. Terdapat beberapa manfaat dari etika bisnis yang sangat penting untuk membangun sebuah perusahaan yang sukses. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada memiliki citra baik di mata konsumen. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan konsumen dapat melekat pada perusahaan sebagai prestasi yang akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon konsumen lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Dan yang kedua ada menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Terciptanya perilaku yang menjunjung nilai moral oleh karyawan dalam perusahaan tentu merupakan keunggulan yang sangat baik untuk perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Selain itu, etika bisnis juga bermanfaat untuk menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi konsumen. Dan yang keempat, terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Hal ini adalah salah satu manfaat dari etika bisnis yang paling besar, yang mungkin tidak akan pernah dimiliki suatu perusahaan jika tidak menerapkan etika bisnis secara permanen. Dan selanjutnya ada tujuan etika bisnis. Etika bisnis bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan.
Selain itu, etika bisnis mempunyai tujuan agar bisnis dapat dijalankan dengan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati. Dan yang selanjutnya ada prinsip etika bisnis. Prinsip kejujuran etika bisnis. Para pembisnis dituntut untuk memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses dan bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan besar tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Kejujuran sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan dalam menjalankan bisnis secara modern. Kepercayaan konsumen sangatlah penting. Oleh karena itu, para pelaku bisnis didorong untuk memberikan informasi yang nyata kepada konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.